Pria ini memegang sekaleng kop dan menuangkannya ke atas telur emas berharga lebih dari 300 juta dolar. Dalam sekejap, telur emas mulai menggelembung. Akhirnya meleleh menjadi genangan hitam. Jika entah, maka tak menyadari. Telur emas dicuri oleh pencuri. Tapi pencurinya masih bersembunyi di keramaian. Penjaga keamanan segera menerima perintah untuk menekan sakelar pintu keamanan. Pencuri melihat ini dan dengan buru-buru berlari keluar. Setelah melihat itu, John buru-buru mengejarnya. Sayangnya, tubuhnya agak gemuk sehingga dia diblokir oleh pintu kedua. Tunggu sampai John memecahkan pintu, pencuri itu menyamar sebagai pelayan. Dia menipu penjaga keamanan. Dia mengitari kerumunan yang ingin melarikan diri melalui pintu belakang. Tetapi pada akhirnya John masih mengejar. Melihat bahwa John telah mengalahkan pencuri itu, agen wanita itu tiba-tiba mengejarnya. Membuat pencuri mengambil kesempatan untuk kabur. Meskipun John memeluknya erat-erat, tapi pencuri masih bisa melarikan diri melalui pipa. Setelah meninggalkan galeri, dia menggunakan satu dasi untuk ditukar dengan mobil listrik. Ia berniat untuk terus melarikan diri. John tepat di belakang melihat mobil sport yang diparkir di sebelahnya. Momen itu mengingatkannya pada pekerjaan sampingannya. Jadi dia masuk ke mobil dan berangkat. Ia siap mengejar pencuri bernama Kai dengan cara yang keren. Tak disangka, setelah itu John langsung ditabrak truk. 56 jam kemudian, pencuri kembali ke markas di Paris. Ia mengagumi telur emas yang baru saja ia mencuri. Sekarang tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di punggung. Ketika menoleh, ia menemukan John yang telah duduk di sini menunggu untuk waktu yang lama. Dan pasukan khusus telah mengepung seluruh markas ini. Merupakan pencuri kedua di dunia. Nolan tak hanya diinginkan oleh 18 negara. Tak hanya, ia sering masuk penjara. Tapi kali ini ia ditangkap oleh John. Karena dikhianati oleh pencuri angka 1 dunia. Setelah memasukkan Nolan ke mobil polisi, John dengan hati-hati menyerahkan telur emas itu kepada bawahannya. Ketika ia meninggalkan, bawahannya menaruh telur emas di saku. Keesokan harinya, agen wanita itu ke rumah John. Dia menemukan bahwa telur emas kemarin adalah palsu. Dan akun John memiliki lebih dari 800 juta dolar. Semua bukti menunjukkan John memiliki kemampuan untuk mencuri telur. Demikian, agen wanita tidak menunggunya untuk menjelaskan. Ia menempatkan dia langsung di penjara yang paling ketat. Ayo, kamu ingin berbaring di atas atau di bawah? Tidak apa-apa, penjara akan memilih untuk kita. Bercanda, kan? Bersalaman, teman sekamarku. Ya, kita harus cuci tangan dulu. Tidak apa-apa, kita akan aman ketika tinggal di sini. Kecuali mereka mengetahui Anda seorang polisi, maka mereka akan membunuh Anda. Setelah satu malam diskusi intensif, keduanya juga dianggap cocok karena rambut dan IQ yang sama. Semuanya adalah rencana Sarah. Tapi kenapa dia mendapatkan ayam bisa bertelur emas itu? Saat ini, Nolan terungkap alasannya. Ada seorang miliarder di Mesir dan dia memposting tantangan untuk semua orang. Hanya perlu seseorang di malam pernikahan putrinya bisa memberinya 3 telur emas, maka mendapatkan hadiah 300 juta dolar. Sekarang, hanya telur ketiga yang tidak diketahui di mana. Mungkin tindakan selanjutnya Sarah. Mungkin mencuri telur emas kedua. Nolan sangat marah, jika bukan karena gangguan John. Sekarang ia sedang mencuri telur emas kedua. Suara Nolan semakin keras. Akhirnya ia mengungkapkan identitas John. Kalian, dia bukan polisi. Pria ini bukan polisi, paham kan? Saya pikir semua orang harus mengingat ini. Dia hanya seorang penyelidik di Biro Investigasi Federal. Di penjara, John terungkap identitasnya. Pasti tidak akan terhindar dari pukulan. Ketika ia menyiapkan memukul Nolan, mereka berdua dibawa ke kantor Dementor bersama-sama. Orang yang menunggu mereka tentu saja Sarah. Dia mengatakan niatnya dengan secara langsung. Ia berharap mereka dapat kerja sama. Mencari telur emas dan dapatkan bonus 300 juta. Tapi Nolan tak mau. Sarah tahu transaksi gagal. Sebelum meninggalkan, dia minta bawahannya.
Pasti harus menugaskan pekerjaan berat untuk dua orang ini. Seterusnya, di bawah perlindungan Sarah, Nolan dan John memutuskan kerja sama. Mereka menyiapkan kabur. Apa yang akan terjadi jika memasukkan satu batang sabun murni ke dalam pembersih asam nitrat? Natrol plexeren. Ya, benar. Ayo pergi. Dalam ledakan, keduanya berlari keluar dari ruang cuci selama kekacauan. Tetapi tidak ada cara untuk membuka pintu penjara di luar. Tepat saat ini, Nolan mengeluarkan kartu. Ternyata saat itu dia menghasut penjahat untuk menghajar John. Tujuannya mencuri kartu keamanan. Setelah penjara pecah, dinding batu adalah penghalang terakhir. Tapi Nolan segera punya rencana untuk kabur. Inilah manfaat mengatur batu bata setiap hari. Dia berencana untuk mengatur batu bata terlebih dahulu. Keluarkan saja satu peluru tengah. Seluruh dinding akan jatuh. Setelah serangkaian gerakan, keduanya melarikan diri dari penjara dengan cara yang sangat berbahaya. Tapi berita ini dengan cepat menyebar ke Sarah. Jadi dia sengaja terungkap keberadaan Nolan dan John ke agen wanita. Tepat waktu ini, dua pria siap mencuri telur emas kedua. Saat ini telur itu diletakkan di depot militer. Harus menggunakan sidik jari dan wajah sekaligus. Serta suara yang baru dibuka ditambah kata sandi telepon yang dibuat secara acak. Ini membuat kemampuan masuk ke ruang bawah tanah ini. Batasnya mendekati nol. Jadi mereka berdua menyamar sebagai pelayan. Menyelinap ke pesta militer menunggu saat yang tepat. Setelah John menyiapkan segalanya. Dan bisa mencuri telepon tentara itu, Sarah muncul lagi. Bagi kerjasama sementara keduanya, John berhasil mencuri telepon. Berkat segelas anggur, Nolan juga dapatkan sidik jari pedagang. Ditambah teknologi perubahan wajah melalui videonya. Depot militer akhirnya bisa terbuka. Ketika keduanya melihat telur itu, Sarah keluar dari samping lagi. Dalam hal ini hanya bisa menggunakan kekuatan untuk merebut telur emas. John juga berpikir bahwa jika dua orang memukul satu orang, tak disangka, wanita ini memang kuat. Keduanya berjuang untuk waktu yang lama dan akhirnya dikalahkan oleh Sarah. Hal yang lebih mengejutkan mereka adalah, Sarah dan pedagang itu ternyata kaki tangan. Saat keduanya sadar, diikat ke tiang oleh Sarah. Di satu sisi dia menyetrum John, di sisi lain dia bertanya pada Nolan di mana telur ketiga berada. Nolan mengatakan dia tidak peduli tetapi akhirnya menyerah. Di Mesir. Lokasi yang mana di Mesir? Ada markas rahasia di bawah piramida. Melalui Linda, tante aku telah menemukan. Ketika dia mengetahui bahwa bonus 300 juta akan menjadi milik mereka, pedagang itu dengan bangga meminum anggur bersama Sarah. Tak disangka, setelah minum anggur, ia segera pingsan. Sarah tidak berniat berbagi hadiah uang dengan orang lain. Pedagang itu sadar dan mengetahui bahwa dia ditipu. Ia mengeluarkan pistol, ingin menggunakan John untuk melampiaskan amarahnya, akhirnya membantunya membuka borgolnya. Setelah kabur, keduanya memanjat tangga ke atas. Tapi ketika mereka membuka pintu kayu, keduanya tercengang. Mereka berada di tengah-tengah adu banteng. Ketika seekor banteng berlari ke arah mereka, apa yang harus dilakukan? Jangan bergerak. Mengapa? Banteng memiliki penglihatan yang kurang, tapi bisa merasakan gerakan. Tapi penonton menyuruh kita berlari, kalau tidak kita akan mati. Jika kamu lari, kamu akan mati. Pedagang muncul dari tanah. Ia langsung diinjak banteng dan jatuh ke tanah. Keduanya memanjat keluar. Dapat lolos. Kemudian keduanya naik kereta untuk mencari telur ketiga. Saat ini, John baru menyadari. Nolan telah berbohong. Telur emas ketiga dikubur oleh Nazi di Amerika Selatan. Setelah keduanya tiba di lokasi yang ditentukan, Nolan mengantar John ke hutan.
Selama 3 hari 3 malam segera setelah John tidak bisa membantu tetapi ingin memukul orang. Kebetulan, ia menemukan pintu rahasia. Setengah jalan di seluruh dunia, kamu mengatakan kepada aku itu didasarkan pada perasaan. Gila. Mereka melewati pintu rahasia. Mereka menemukan ini adalah markas yang dibangun di atas tambang tembaga yang ditinggalkan. Itu penuh dengan jarahan Nazi. Dalam kotak kayu, Nolan menemukan telur emas ketiga. Tapi tak disangka, Sarah muncul di belakang John lagi. Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan. Akhirnya, agen wanita baru benar-benar bos terakhir. Tidak ada cara lain, ketiganya hanya bisa kerja sama sementara. Bersama-sama melawan agen wanita di luar. Tapi lawannya banyak dan ganas. Mereka hanya bisa baik bertarung maupun mundur. Akhirnya mengendarai mobil antik anti peluru di markas dan mencoba lolos dari pengepungan. Setelah keluar, Nolan awalnya mengira John akan menangkap Sarah. Tapi adegan selanjutnya benar-benar mengejutkan Nolan dan hampir pingsan di tempat. Ternyata, pencuri legendaris itu sebenarnya mereka. Nolan selalu berpikir dia yang paling pintar. Pada akhirnya, ia tahu ia hanya idiot. Setelah memberikan 3 telur emas kepada seorang pengusaha kaya Mesir, mereka berhasil mendapatkan 300 juta bounty. Tapi agen wanita dengan cepat mengejar pesta pernikahan. Merebut telur emas dan tangkap pengusaha kaya itu lagi. Sepertinya dialah yang diuntungkan pada akhirnya.